Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan selaku pengajar MK Algoritma. Perkenalkan, saya Ahmad Ghazi Al-Jabiri dengan NIM 250212096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 studi kasus dari algoritma yang merupakan ialah tugas UAS pada semester 1. Tunggu sebentar, saya akan menulis studi kasusnya. Ini rekor keulangan yang sudah dibatasi, jadi kita hanya bisa mengulang hanya sesuai yang syarat yang telah ditentukan. Jika Y, kita bisa mengulang bebas sampai berapa kali sampai ini menjalankan kode itu memberhentikannya seperti tadi. Kita memberhentikannya jika memasuki nilai -1. Pada studi kasus pertama, kita harus membuat function input nilai mahasiswa. Terus kita buat daftar nilai menggunakan kurung matriks. Jadi daftar nilai ini dapat menampung beberapa variabel. Kita masukkan daftar nilai itu dengan masukkan nilai. Ketik -1 untuk berhenti. Lalu kita gunakan perulangan metode while, yang dimana perulangan tersebut dapat diulang beberapa kali sehingga orang yang sedang menjalankan program memberhentikannya. Jadi kita mengambil input nilai angka dengan variabel
nilai. Masukkan nilai mahasiswa, lalu jalankan dengan menggunakan kode len, yang mana len ini akan menghitung berapa jumlah nilai yang akan kita masuki. Jika nilai yang dimasuki ialah -1, maka lakukan istirahat perberhentian. Jadi program akan berhenti menjalankan kodenya. Lakukan validasi nilai. Jika nilai kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 100, daftar nilai disetujui dan masuk ke dalam nilai. Jika tidak, maka nilai harus dimasuki dengan nilai 0 hingga 100. Jika error, maka masukkan angka yang valid. Buat function kedua, analisis kelas. Jadi kita di sini akan dihitung nilai kelas. Jika bukan daftar nilai yang dimasuki atau list kita yang memasuki nilainya kosong, maka daftar kelas kosong. Cara menghitung rata-rata daftar kelas ialah total nilai sum daftar nilai. Rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah dari daftar nilai. Untuk jumlah daftar nilai, jika lebih dari 60 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Buatlah function ketiga, print system analisis nilai kelas. Di sini kita akan panggil fungsi input. Pertama data kelas, terus kita panggil fungsi data mentah, print data nilai masuk. Di sini kita tempat memasuki data kelas. Terus kita membuat jika data kelas lebih dari 0 dihitung menggunakan len, rata-rata lulus, itu adalah analisa kelas. Terus buat langkah keempat, print hasil analisis, print jumlah mahasiswa, print rata-rata kelas, print jumlah lulus, dan print jumlah tidak lulus. Jika semua itu benar, maka semua data nilai bisa ditampilkan. Jika tidak, maka data nilai yang diinput ialah tidak ada data. Kita akan mencoba menjalankannya. Sistem analisis nilai kelas. Masukkan -1 untuk berhenti. Saya ingin masukkan nilai kelas 90, siswa kedua 80, dan 75. Terus saya akan berhenti sini, tik -1. Maka akan dihitung dengan 90, 80, 75. Jumlah mahasiswa 3, rata-rata nilai kelasnya ialah 81,67. Jumlah lulus 3 orang, yang tidak lulus 0. Kode ini berjalan. Kita lanjut dengan studi kasus kedua. Di sini kita harus membuat inventaris, yang mana ini ialah studi kasus untuk membuat daftar gudang, daftar pembelanjaan tempat penyimpanan. Inventaris kita buat sini dalam kurung matriks. Jadi dia dapat menampung beberapa jumlah variabel yang akan kita input. Lalu gunakan function tambah barang. Yang mana di sini kita akan menginput nama barang dengan masukkan nama barang. Kita input nama barang dan itu akan disimpan di function tambah barang. Jika nama barang dalam inventaris, maka print gagal, nama barangnya sudah ada di inventaris karena sebelumnya kita sudah memasuki. Jika tidak ada, maka sukses, nama barang berhasil ditambahkan. Lalu kita buat function kedua untuk melihat semua barang di inventaris. Jadi kita buat function lihat barang, print daftar inventaris. Jika len seperti sebelumnya, ini ialah untuk menghitung jumlah daftar barang. Jika di dalam inventaris sama dengan kosong, maka print inventaris kosong. Jika tidak, maka tampilkan item di dalam inventaris. Buat function ketiga, cari barang. Keyword input. Input cari nama barang. Jika ditemukan, maka false. Untuk
item dalam inventaris, jika keyword item lower itu tidak sensitif, print ditemukan. Jadi jika ditemukan maka true, jika tidak ditemukan. Lakukan pencarian. Ini berlaku jika nama barang sudah ada. Jika tidak ditemukan, print barang tidak ditemukan karena kita belum menginput nama barang tersebut. Lalu lakukan function terakhir yang dimana while, perulangan untuk bebas berapa kali diulang. Yang mana while ini bermaksud jika kamu ingin memasukkan nama barang, berapapun nama barang yang kamu masuki itu tetap berjalan. Jadi nama gudang, print nama gudang, print tambah barang, lihat semua barang, nomor 4 cari barang, nomor 5 keluar. Jadi pilihan input, pilih 1 hingga 4. Jika pilih 1 tambah barang, lakukan input. Jika pilih 2 lihat barang, akan ditampilkan jumlah barang yang sudah dimasukkan. Lalu ada pilihan, jika nomor 3 cari barang, kita akan mencari barang apa yang ingin kita lihat, dan ada yang nomor 4 yaitu keluar. Jika sudah ketik nomor 4 maka kita akan istirahat, break. Jika tidak maka pilihan tidak valid. Akhir dari looping ini kita tutup. Ayo kita coba menjalankan. Tambah 0. Pertama kita akan menginput nilai 1 sampai 4. Di sini sudah ada menu gudang. Tambah barang, 2 lihat semua barang, cari barang dan keluar. Pertama kita akan menambah barang. Masukkan nama barang. Terus saya mau tambahkan lagi pasti saat saya akan mengecek semua barang sudah ada 2 barang. Di sini sudah ada 2. Jika saya cari barang, saya hanya ingat 2 huruf, maka dia akan keluar, ditemukan minyak. Tapi jika yang saya cari itu ialah yang tidak ada dalam inventaris, maka yang akan ditampilkan adalah barang tidak ditemukan. Jika sudah selesai pencarian, harus ketik nomor 4. Selanjutnya kita akan lanjut dengan studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga, ini ialah membuat simulasi ATM sederhana, di mana kita akan menginput. Di sini sudah ada saldonya 1 juta dengan PIN yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus buat function, yaitu sistem akan berjalan. Pertama kita akan membuat function login. Setelah clear screen kita buat login. Ini untuk fungsi untuk autentikasi pertama. Jadi kita akan melakukan perulangan hingga 3 kali. While percobaan kurang dari 3. Jadi jika percobaan memasuki PIN sudah lebih dari 3 kali, maka akan diblokir. Di sini percobaan 3 dengan PIN-nya 1, 2, 3, 4. Jika PIN benar maka true. Jika tidak, percobaan akan plus 1. Batasnya ialah 3. Kita buat function info saldo. Ini akan menampilkan saldo yang sudah kita input sebelumnya, yaitu 1 juta. Terus ada store tunai. Ini adalah menambahkan saldo yang sudah kita masukkan. Coba nominal. Jika input data nilai saldo itu lebih dari 0, maka saldo akan bertambah sesuai dengan nominal yang dimasukkan. Jika tidak, maka print nominal harus lebih dari 0. Buat function tarik tunai. Mengurangi saldo dengan validasi saldo cukup. Saldo nasabah. Yang mana di sini, jika kita memasuki nominal tarik uang, jika nominal kurang dari sama dengan 0 rupiah, maka kita harus menampilkan gagal, nominal tidak valid. Atau jika nominal lebih dari saldo, kita buat gagal, saldo tidak mencukupi.
Tapi jika saldo kurang dari sama dengan nominal, maka penarikan berhasil. Silahkan ambil uang Anda. Yang dimana ini akan mengurangi saldo yang telah kita masuki sebelumnya. Kita harus buat juga accept value error, yang dimana di sini akan menampilkan masukkan angka saja. Jika Anda memasukkan angka itu berupa huruf, maka dia akan error. Buat juga function yang terakhir, yaitu main menu, yang mana ini perulangan utama aplikasi. Jadi jika bukan login, maka akun terkunci. Silakan hubungi CS. Itu berlaku jika PIN yang Anda masuki sudah salah. PIN yang Anda masukkan salah hingga 4 kali atau 3 kali. Lakukan perulangan. Jika benar, jadi kita sudah lolos login, maka kita bisa lakukan 4 metode, yaitu cek saldo, store tunai, tarik tunai, dan keluar. Kita lakukan penjalanan program untuk melihat cabangan menu. Jika kita membeli saldo, maka info saldo. Jika kita ketik 2, maka store tunai. Jika kita ketik 3, maka tarik tunai. Jika ketik 4, maka terima kasih telah menggunakan ATM, karena di sini kita sudah keluar, maka dia akan berhenti. Jika tidak, maka pilihan tidak dikenal. Langsung saja kita mencobanya. Masukkan digit PIN. Saya akan mencoba dulu yang salah. Sisa 2 percobaan. Sisa 1 percobaan. Maka di sini akan akun terkunci. Silakan hubungi CS. Yang mana ini, jika sudah keluar seperti ini, maka itu program kita sudah berhenti. Jika benar, maka kita akan langsung dibawa ke dalam ATM. Jadi kita bisa cek saldo, store tunai, tarik tunai, dan keluar. Kita akan cek saldo. Sisa saldo kita sini adalah 1 juta. Jika kita tarik tunai, yang mana kita tarik lebih dari 1 juta, maka dia akan keluar saldo tidak mencukupi. Jika kita tarik tunai, saldo sesuai dengan jumlah saldo, maka sisa saldo adalah 500.000. Maka dipotong saldo kita yang sudah ada. Jika kita menambahkan saldo, jika saldo yang kita tambahkan ialah kurang dari 0, maka nominal harus lebih dari 0, karena ini tidak sesuai dengan input jumlah saldo. Maka kita akan masukkan saldo sesuai dengan nominal, maka akan masuk. Jadi saldo kita menjadi 580.000 tambah sesuai yang telah kita setor. Ya, kita cek lagi, sama seperti 580.000 sesuai, dan keluar. Sekian penjalanan program dari saya. Saya harap dapat dimengerti dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.